Pengertian kalau upaya hukum ya secara simpel upaya hukum berarti upaya yang ditempuh dalam konteks hukum Iya sih. untuk memperjuangkan apa yang dirasa menjadi haknya yang dilanggar oleh orang lain. Tapi kalau misalnya bicara tentang upaya hukum pidana ya artinya pidana, ruang lingkupnya, hukum publik yang gitu, yang dimana kalau perkara perdata itu kan orang perorangan dengan orang perorangan gitu ya. Termasuknya hukum privat lah ya. Ya, kalau pidana itu orang perorangan dengan melawan negara. Upaya hukum pidana tuh ada apa aja sih? Kembali lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua. Bersama saya Antonio Bagas. Dan saya Dia. Aduh Bu. Apa? Kenapa kamu baru mulai dah? Ini kita podcast ditemani oleh hujan yang begitu lebat ya. Jadi kita tadi cukup menunggu ya untuk podcast kali ini. Karena saya takut geluduh. Nah iya. Masa ini banyak perlengkapan yang menggunakan listrik. Jadi kalau kesetrum kan nggak lucu gitu. Nah jadi kita bagi-bagi ilmu tentang hukum. Tapi sudah aman sekarang. Aman. Walaupun kita agak berpindah tempat sedikit lah ya. Supaya aman dari rintik-rintik hujan. Bu, podcast kali ini saya terngiang dari perkataan ibu. Apa yang mana? Ada sering sih. Yang Kalau mana? saya teman-teman nonton terus, ibu kan sering ngomong bahwa hukum itu tidak pernah habis untuk dibahas. Oh iya, of course. Dan- Makanya kita namanya Hits, Hukum Itu Tentang Semua. Nah, Bu, makanya lagi-lagi saya topiknya itu baru dibikin tuh ya sekarang. Kebiasaan. Enggak kebiasaan karena saking banyaknya gitu, saking hukum itu bisa dibahas. Jadi saya baru memikirkan apa ya podcast kali ini kita mau bahas apa. Nah, saya kepikiran Bu. Topik kali ini saya kepikiran dari belibetnya Ibu di podcast sebelumnya. Yang mana? Podcast sebelumnya kan kita membahas mengenai upaya hukum perdata. Oh, yang saya belibet salah ngasih contoh ya. Betul. Jadi Ibu tuh salah ngasih contoh upaya hukum pidana mulasan ini judulnya. Dari awal briefing tuh dari awal tuh udah benar itu pengertian tuh upaya hukum perdata. Tapi kenapa contohnya yang keluar upaya hukum pidana? Kurang Mungkin Ibu- minum, kurang minum. kurang kopi. Dikira saking banyaknya kasus pidana gitu. Jadi pengen 1000 kasus per bulan. 1000 kasus per bulan, 500 pidana, 500 perdata gitu. Waduh. Kan belum tunnya, belum Oh, agamanya. Tapi kayaknya ini lagi banyak pidana, jadi kemarin tuh belibetnya ini kenapa bahas pidana terus gitu. Ya udah, jadi podcast kali ini daripada ibu greget gitu kan, daripada nanti podcast selanjutnya pidana terus kan, kita bahas aja sekarang, tuntaskan seperti apa sih yang ingin ibu sampaikan gitu. Nah, karena kemarin kita mengenai upaya hukum dalam hukum perdata, udah berarti sekarang simpelnya aja di upaya hukum dalam lingkup pidananya Bu. Nah, kan celing saya langsung. Pada dia nggak tahu lagi Nggak tahu. apa ya. Enggak, saya kan tetap berpegang teguh bahwa hukum itu bisa dibahas Yes. dari segala Oke. sisi. Nah, udah. Simpel aja. Upaya hukum pidana boleh, ayo. Iya, jadi nanti saya ngedit tuh tinggal ganti belakangnya aja gitu. Mempermudah hidup tuh harus dipermudah. Udah susah hidup tuh udah susah. Tapi bahagia. Iya dong, itu mah tetap Susah harus. tapi bahagia. Nah, kita mulai dari seperti biasa. Pengertian. Pengertian. Ya, bolehlah pengertian lah. Pengertian kalau upaya hukum ya secara simpel upaya hukum berarti upaya yang ditempuh dalam konteks hukum Iya sih. untuk memperjuangkan apa yang dirasa menjadi haknya yang dilanggar oleh orang lain. Nah, secara singkat. Ya, tapi Jelas, kalau padat. misal kita bicara itu upaya hukum, tapi kalau misalnya bicara tentang upaya hukum pidana ya artinya pidana, ruang lingkupnya, hukum publik yang gitu, yang dimana kalau perkara perdata itu kan orang perorangan dengan orang perorangan gitu ya. Termasuknya hukum privat lah ya. Ya, kalau pidana itu orang perorangan dengan melawan negara. Ya, Karena ada kepentingan orang lain yang itu juga menjadi kepentingan negara. Jadi negara untuk Lawannya melindungi- negara, ya. bukan lawannya negara. Jadi kan negara melindungi masyarakatnya. Ya, Tapi ini ya jadinya masyarakatnya- lawan-lawanan emang. Iya, masyarakatnya nakal nih ya, berarti lawannya negara Ya, gitu.
Betul. Oke. Nah, langsung aja Bu. Upaya hukum pidana tuh ada apa aja sih? Kalau upaya hukum itu sebenarnya apa yang dilakukan kan? Iya benar. Nah, kalau misalnya perdata kemarin kan upaya hukumnya yang pertama mengajukan gugatan. Hmm. Nah, kalau yang di pidana saya mau mengenalkan ada yang namanya pra peradilan. Nah, berbeda ya perdata pidana itu. Jadi pra peradilan itu upaya hukum yang ditempuh oleh misalnya tersangka atau keluarganya yang bisa diwakili juga oleh kuasa hukumnya. Nah, dalam Kuasa hukum atau penasihat hukum? Oh iya, sama kuasa sama. hukum dan penasehat hukum tuh sebenarnya sama. Kadang masyarakat suka ketukar-tukar. Iya. Intinya mah sama. Iya, betul. Bahasa kalau Ya. misalnya kan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Nah, kalau di persidangan namanya kalau pidana itu menjadi penasehat hukum. Nah, bahasanya seperti itu. Betul. Nah, kalau pra peradilan itu terkait misalnya nih, guys, Apa, Bu? kamu mengajukan pra peradilan Hmm. itu karena hakmu merasa dilanggar. Hak saya. Ya, misalnya kamu ditangkap Hmm. sama polisi, ternyata penangkapannya nggak sah. Jadi saya tidak mendapatkan surat Penangkapan, penangkapan gitu kan. ha-ha. Coba jujuk ditangkap gitu kan. Ya, terus atau Ya. penahanannya tidak sah. Gitu. Jujuk ditahan gitu. Ya, tiba-tiba ditahan, nggak Bisa nggak itu ya, jelas. Bu, Ya, kalau itu terjadi maka bisa ditempuh upaya hukum pra peradilan gitu. Tapi beda dengan tertangkap tangan ya. Ya. Kalau tertangkap tangan itu ya memang hari itu juga kamu harus ditangkap, tapi setelah itu ada prosedural-prosedural yang memang harus dijalankan oleh penyidik. Kalau kamu ujungnya ditahan ya memang harus ada administrasi yang memang harus dipenuhi. Nah, atau kamu meminta ganti rugi atau rehabilitasi, kamu awalnya ditetapkan jadi tersangka, ternyata di SP3. Jadi perkara itu dinyatakan bukan perkara pidana dan akhirnya terbit SP3, tapi keburu rusak dan keburu akhirnya mengalami kerugian banyak. Kamu bisa mengajukan pra peradilan. Itu pra peradilan. Ya, jadi dalam konteks tadi penyidikan. Ya, ada sesuatu yang salah di penyidikan. Jadi nanti pas peradilan kita melawan penyidik. Ya, betul. Nah, Jago juga nih saya. Baru jangan-jangan lulus. nilainya Masih apa? fresh, Pidana si A. Amin. Terus, nah sama kayak di perdata pidana nih untuk upaya hukum yang lainnya. Kemarin ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, di pidana juga sama. Ada biasa, ada luar biasa. Nah, yang kalau biasa sama, ada banding, ada kasasi, tetapi tidak ada verzet. Iyalah. Kalau verzet itu khusus di perdata. Kalau di pidana hanya banding dan kasasi. Nah, Gas, Apa, Bu? kan kalau kemarin di perdata ya, lawan kita kan orang perorangan nih, orang atau perorangan atau perseorangan. Ya. Kalau lawan kita di pidana kan negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Singkatannya JPU ya. JPU. Nah, jadi yang mengajukan banding itu bisa terdakwa, bisa JPU. Intinya yang tidak puas terhadap putusan di tingkat pertama. Ya. Kalau dua-duanya gimana? Bisa. Kalau dua-duanya merasa tidak puas, bisa-bisa aja dua-duanya banding. Jaksa banding, terdakwa banding. Rame dong jadinya. Nah, itu kalau dibanding di pidana sama seperti perdata, dia akan memeriksa ulang mengenai fakta-fakta hukumnya. Ya. Karena sama-sama judex facti. Kalau yang itunya sama dengan perdata. Nah, kalau yang beda. Itu yang kasasi, bedanya ada bedanya. Apa tuh, Bu? Nah, kalau kemarin kasasi itu di perdata ya, itu kan harus banding dulu. Betul. Ya kan? Kalau di pidana enggak. Bisa loncat. Bisa langsung loncat. Wow. Jadi, misalnya nih, di tingkat pertama terdakwa dibebaskan. Bisa bebas murni, bisa bebas. Jadi kalau bebas tuh ada dua ya. Ada bebas murni yang kita pakai bahasa. Jadi kalau bebas itu, Gas, di pidana ada yang dakwaannya tidak terbukti. Ya, jadi apa yang didakwakan oleh jaksa itu nggak ada yang terbukti oleh berdasarkan fakta-fakta persidangan. Betul. Tapi ada juga bebas yang biasanya bahasa praktek itu onslah.
Nah, itu Ah. saya mikir. Aduh. Ya, jadi Ketahuan deh. kalau bebas onslah itu dia perbuatannya ada dilakukan, tetapi dinyatakan bukan perbuatan pidana. Ya. Gitu. Kalau yang bebas yang tadi, yang fresh prac itu bukan perbuatan tidak terbukti dakwaannya. Jadi Gitu. udah didakwa nih panjang lebar gitu. Panjang, Pas panjang. disidang, hakimnya Nggak terbukti. Nah, itu harus bebas. Iya, Tapi iya. sepengetahuan saya selama praktek nggak ada yang nggak banding, nggak ada yang ke kasasi sih. Kalau di perkara-perkara saya tuh nggak ada yang ke Nggak ada kasasi. yang kasasi. Nggak ada. Nggak ada. Yang nggak kasasi. Oh, jadi pasti kasasi. Pasti kasasi si jaksanya. Terus ya itu cuma dua itu kalau upaya hukum biasa banding sama kasasi. Tadi ada upaya hukum biasa, Bu. Nah, Ibu kan tadi juga nyinggung ada upaya hukum luar biasa kan? iya ada. Sama itu kayak di perdata. Enggak, beda. Kalau di perdata kan kemarin ada dadan verzet. Nah, Nah, kalau di sini nggak ada. catat ya. Jadi teman-teman kalau di ya. perdata kemarin 2 Hmm? PK dan darden verzet. Hmm? Kalau di pidana ada 2 juga. Tetapi kasasi demi kepentingan umum sama PK. Jadi kalau kasasi yang tadi ya, kasasi yang di upaya hukum biasa, itu tuh ada yang kasasi yang diajukan karena dia tidak puas dengan putusan Putusannya. judex facti Ya, karena ya, dianggap melanggar melanggar ketentuan-ketentuan yang termasuk alasan kasasi. Misalnya putusan tidak dibacakan di sidang terbuka gitu kan, atau tidak ada irah-irah, itu kan alasan-alasan kasasi. klasik ya itu. Tapi kan tadi juga ada masa terhadap putusan bebas. Nah, kalau kasasi yang di upaya hukum luar biasa itu untuk kepentingan umum gitu. Jadi memang jaksa harus menempuh kasasi yang di dalam upaya hukum luar biasa gitu. Nah, ada juga PK. Apa tuh? Ya kalau PK sih kurang lebih hampir sama dengan perdata. Jadi Alasannya berarti hampir sama. hampir sama, misalnya ada novum gitu. Ditemukan bukti baru gitu. Ya, ada juga misalnya bukti-bukti yang dipakai untuk menjatuhkan pidana itu, menuntut pidana itu ternyata ada yang palsu gitu. Boleh-boleh aja itu mengajukan tentang PK. Jadi ada alasan-alasan khusus gitu. Mirip sih, cuma karena skupnya adalah melibatkan negara, jadi orangnya yang berbeda. Jadi kalau Pihaknya juga negara, beda. ya negara itu sudah punya pengacara sendiri, namanya jaksa penuntut umum. Pokoknya itu bakal terasa bedanya kalau misalnya langsung praktek ya, maksudnya. Iya, kalau betul. Mengalami langsung Betul, gitu. Kalau misalnya betul. dijelasin mah pasti beda-beda dikit lah gitu. Padahal mah kalau udah terjun langsung mah, beda jauh ya. Beda jauh. Format mengajukan kita banding itu juga beda. Ada bedanya. Ada formatnya ya. Ada, Setiap ya. Baik perdata maupun pidana itu ada format Iya. masing-masing. Iya, betul. Bu, Hmm. pengalaman lah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sangat jelas gitu kan. Kayaknya ini pengalamannya banyak gitu. Kalau di pidana. Karena kan dari minggu lalu juga udah belibet ya, pidana. Kayaknya lagi ngurus kasus pidana ini. Enggak, udah selesai kalau Udah perkara selesai. pidananya udah selesai. Cuma pengalaman Iya. kalau pra peradilan belum, hampir nyaris. Nyaris. Tapi Berarti penyidiknya benar ya. proses yang Proses dilakukan yang oleh benar. penyidik sesuai dengan prosedur yang diharuskan. Iya, Itu iya, kalau iya. pra peradilan belum pernah. Cuma sempat memberi konsultasi aja kalau itu. Ibu memberikan konsultasi. Iya, Wow, ya kalau keren misalnya sekali. pokoknya kita siap untuk pra peradilan ya gitu. Ternyata kita nggak jadi untuk eksekusi Pra-peradilan. upaya itu kan gitu. Kayak udah keringat dingin tuh yang pihak sananya. Enggak juga. nggak Mungkin juga. gue kali yang Oh, keringet iya. dingin. Terus kalau banding sering sih kalau banding sering ada ya beberapa lah gitu kan. Itu kenapa Bu? Biasanya karena putusannya pastinya tingkat pertama maksudnya. Ya kita nggak Sanksi puas. pidananya. Nggak puas. Kurang lama. Jangan. Kan kita membela terdakwa. Jadi, Sebenarnya bukan secepatnya bebas. masalahnya bukan masalah kurang lama sih. Apa? Cuma menurut kita terlalu berlebihan kalau dijatuhi segitu Oh. gitu. Jadi terlalu lama. Karena Misalnya kayaknya dijatuhin hukuman 10 tahun gitu.
wah ini kurang nih, harusnya 9,5 tahun aja. Beda 5 bulan. Iya. Banding sering beberapa kali, antara beberapa kali sama sering itu gimana ya bahasanya? Pokoknya sering lah. Kan 1.000 per bulan gimana? Kalau kasasi, diajukan kasasi pernah, karena pernah juga klien saya bebas. Oh, langsung Onselah. kasasi. Onselah. Jadi memang ada perbuatannya, Si tapi JPU-nya yang iya dong. JPU-nya. Ya masa orang saya udah dibebasin juga kliennya gitu jadi kan. di hold dulu dong. Di hold dulu dong pembayarannya. Karena lanjut. Enggak dong, kan beda Oh. tingkat. Kok kalau rahasia sih? Menariknya itu. Nah, jadi sempat karena memang klien saya tindakannya ada, perbuatannya ada, tapi dinyatakan bukan perbuatan pidana, akhirnya bebas yang onslah. Nah, terus PK kalau kasasi untuk kepentingan umum belum Belum. Ya nanganin mungkin itu. bulan depan lah. Amin. Kalau PK pernah. Oh, kalau yang seru tuh PK. Kenapa tuh, Bu? PK itu ada sidang awalnya dulu kan di Iya, PN iya. untuk menentukan apakah itu termasuk alasan PK apa enggak gitu kan. Jadi ternyata kalau dulu saya kuliah gitu ya, atau mungkin teman-teman yang masih kuliah, kalau dijelasin sama dosen, upaya hukumnya PK gitu. Nah, yang terbayang apa sih? Mungkin kamu yang terbayang apa waktu upaya hukum PK? Kasih berkas gitu. Iya, ngasih berkas aja. Mengajukan permohonan PK gitu. Heeh. Enggak, ternyata enggak, Gas. Beda ya, Beda. Jadi ada sidangnya dulu di PN tuh. Jadi Kan kita beda banget kan kalau udah praktek tuh beda banget. jadi ada sidangnya dulu. Nah, waktu itu kan saya novum tuh, alasannya bukti baru. Jadi disidangkan dulu tuh apakah bukti itu dapat dijadikan yang namanya novum untuk diajukan sebagai alasan PK. Nah, begitu ketok palu, oh ya itu termasuk Bisa. novum gitu kan. Barulah itu berkas jalan ke MA gitu. Jadi nggak langsung. Enggak. Iya sih. Mungkin untuk meringankan beban MA juga ya. Jadi kita sidang dulu di PN gitu. Nah, itu sih yang lumayan seru karena kebetulan klien saya asing. Orang Belanda. Berarti Ibu Cacisus bahasa Belanda? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi dengan bahasa Inggris, dengan gayanya dia bahasa Inggris dengan nada Belanda, saya dengan nada Jawa setengah Sunda setengah campur-campur. Logatnya Agak jadi medok iya. gimana gitu ya. Jadi kan pas ngomong agak-agak gimana? Gitu. Tapi sukses waktu itu, akhirnya kita berkoordinasi dengan baik. Itu pidana haki, yes. Wow. Tentang merek. Rame-rame. Tapi itu udah dijadikan skripsi sama mahasiswa saya. Ya nanti cari dari sisi lainnya mungkin. Boleh, ya setiap perkara itu bisa diajukan beberapa sudut pandang. Iya. Nah, waktu itu kita mengajukan novum, persidangan, dinyatakan itu betul novum, naiklah berkas ke MA, nunggu putusan deh. Nunggu setahun, Bu, berarti putusannya. Lupa deh, kayaknya nggak nyampe. Setahun ya. Belum, nggak akan nyampe setahun Ya, deh mungkin kayaknya. nggak terlalu banyak juga di ML waktu itu. Mungkin. Ya. Tapi karena itu perkara juga melibatkan dua negara yang agak-agak bikin heboh gitu kan. Ya, Belanda Indonesia agak sensitif ya. Agak sensitif, betul. Oke lah, teman-teman. Kalau masih ada yang penasaran nih mengenai upaya hukum pidana nih, atau mau konsultasi, atau mungkin sedang merasakan upaya hukum pidana itu seperti apa, bisalah sharing-sharing atau nanya-nanya ke kita gitu, atau mau lebih ke cerita gitu, kita mendengarkan kok, kita pendengar yang baik. Iya, sebenarnya sih ini nih guys. Apa tuh? Kalau di podcast, emang kita sengaja karena kulitnya aja. Yeah. Kenapa? Karena yang belum tentu hukum juga kan yang dengarkan. Betul. Sebenarnya kalau apa-apa yang kita bahas itu akan lebih Sampai daging-dagingnya dagingnya gitu. itu kalau kita langsung lihat nih berkasnya. Ya, Nah, betul. kalau mau belajar bareng boleh Banget. banget. Bisa janjian dulu? DM aja langsung ke saya aja. Bisa DM ke saya di Anthony_Bagas Dan saya dia.hits. atau di IG kita di hitspodcast.official. Betul?
Dan Jangan lupa sekarang apa tuh Bu? ini lagi udaranya nggak enak. Panas hujan. Nah, guys, kalau minggu lalu aku bawa contoh yang kecil, aku bawa yang sekilo. Borong ya. Sekilo dan Guys. ini rutin minum baru berapa hari udah turun banyak. Ya. Terus Kayaknya disedot nih tiap hari. ada juga royal jelly. Jadi Ini- ada clover honey dan di sini ada royal Ya, jelly. ini dari bahan-bahan natural yang support kita walaupun panas hujan tapi kita tetap bisa sharing di Hits. Hukum itu tentang semua. Jadi imun kita tuh tetap terjaga dengan ya ini Mm-mm. asupan ini. Ini yang membentengi kita bisa tetap podcast pada hari ini di cuaca yang sebenarnya lagi perubahan peralihan ya. Ya. Dan kita tetap harus menjaga imun kita gitu kan. Ya. Dan sebelum tag tadi kita sudah swab dan Ya. puji Tuhan negatif. Aman lah pokoknya semuanya aman gitu. Aman. Harus aman. Karena udah pergantian musim terus belum jelas kapan selesai si virus ini. Nah, Dan kita harus tetap menjaga kesehatan. yang belum vaksin silakan segera vaksin. Ya. Tetap prokesnya dijaga. Dan Bisa ketemu kita juga di nemu teman kopi, bisa follow IG-nya Nemu Teman Kopi di nemu Teman teman.kopi. Oke, sampai ketemu di podcast kita berikutnya bersama Hits. Hukum itu tentang semua. di mana ada aturan dan sanksi, disitulah hukum berdiri. Bye bye. Bye bye.